Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Saudara-saudariku yang kemuliakan, kita teruskan lagi tentang keajaiban-keajaiban ilmiah yang dibuktikan oleh Al-Qur'anul Karim. Makin orang mengejar Al-Qur'an, makin melajari Al-Qur'an, malah makin modern. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan satupun hal-hal dari ilmu pengetahuan yang ada di bumi ini. Di langit, di bumi, proses-proses lainnya ada di Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun." Allah jadikan langit itu pelindung yang sangat kuat melindungi bumi, tapi mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan pada abad ke-20 ini, atmosfer, yaitu lapisan yang tidak terlihat oleh mata, kasat mata, ya, kasat mata. Atmosfer itu mempunyai banyak manfaat. Di antaranya ia menangkal hal-hal atau benda-benda yang datang dari luar mengarah ke bumi, besar ataupun kecil, ditahan oleh atmosfer. Kalau tidak ada atmosfer, maka segala benda yang ada di luar itu akan berjatuhan ke bumi dan sangat membahayakan dan mencelakakan bumi. Kalaupun ada yang jatuh, kecil saja, jauh ribuan kali lebih kecil daripada yang semestinya sampai ke bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, atmosfer juga menahan cahaya-cahaya, karena alam semesta ini banyak, bukan hanya matahari. Cahaya-cahaya ditahan oleh atmosfer, kecuali cahaya yang bermanfaat bagi bumi. Di antaranya ultraviolet, karena bermanfaat bagi tanaman, bermanfaat bagi hewan dan kehidupan di bumi. Dibiarkan masuk tuh cahaya, silahkan cahaya masuk. Yang ketiga, atmosfer juga menjaga sebaliknya, menjaga bumi dari cuaca di angkasa raya yang sangat dingin. Para ilmuwan menemukan cuaca di angkasa itu 270 derajat Celcius di bawah nol. Kalau tidak dijaga oleh atmosfer, maka tidak akan ada kehidupan lagi di muka bumi. Sedemikian Allah melindungi kita, melindungi para pendosa ini. Bahkan malaikat pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memohonkan pengampunan bagi pendosa yang ada di bumi. Di bumi, saudara-saudariku yang kumuliakan, takadus samawati yatafattarna min fawqihin was-sama wal malaikatu yusabbihuna bil laili wan nahar wa yastaghfiruna liman fil ardh. Hampir saja langit itu terbelah dari ujung atasnya sampai bawahnya, karena gemuruhnya tasbih para malaikat yang berzikir pada Allah dan gemuruhnya permohonan mereka untuk pengampunan dosa penduduk bumi. Wa yastaghfiruna liman fil ardh. Mereka mohon istighfar untuk pengampunan orang-orang yang berdosa di bumi. Lihat cintanya Allah pada penduduk bumi. Sedemikian hebatnya, saudara-saudariku yang kumuliakan. Justru dari sini kita harus memahami, mensyukuri kalau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanaman dijaga dengan cahaya ultraviolet, dan juga dijaga suhunya tidak terlalu dingin. Maka cobalah kita bersyukur, Allah yang jaga, kita yang merusaknya. Malaikat yang mohon pengampunan untuk penduduk bumi, kita yang berbuat dosanya. Pohon-pohon ditebangi semaunya, dirusak alam ini, padahal padahal Allah telah mengirim ultraviolet ke bumi dari matahari, dibatasi oleh atmosfer supaya sempurna sampai dengan cahayanya yang baik. Ini kalau ditanya oleh Allah, jangan dikira tidak ditanya. Ini yang kita ketahui. Gimana kalau ditanya oleh Allah, kuturunkan untuk kalian cahaya ultraviolet untuk menghidupkan tanaman-tanaman yang kalian tanam, yang kalian makan dan minum, sehingga dia bisa matang pada waktunya. Saudara-saudariku yang kemuliakan, hal seperti ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana cahaya yang demikian, hawa yang demikian sejuk yang terjadi. Saudara-saudariku yang kemuliakan, Allah Subhanahu wa taala juga menjaga bumi ini diperlengkapi dengan besi. Besi itu berasal dari luar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lam Allahu ma yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz." Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan besi ke bumi ini. Besi itu asalnya bukan dari bumi, dari luar. Ditemukan oleh para ilmuwan kita bahwa bumi itu, besi itu berawal dari luar. Bumi ini berasal dari partikel yang berupa besi dan partikel-partikel lainnya, yaitu nikel dan besi. Makanya magnetnya paling kuat bumi, lebih kuat daripada planet lain. Ada planet lain, Merkurius, dia punya juga gravitasi, tetapi tidak sehebat bumi karena 100 kali lebih ringan daripada gravitasi yang ada di bumi. Saudara-saudariku yang memuliakan, kita akan teruskan sebentar lagi. Silakan Ustaz Agung. Baik, terima kasih Habib. Itulah tadi Habib telah menjelaskan beberapa ciptaan-ciptaan Allah. Saya tegaskan di sini beberapa. Tadi kita berbicara tentang materi atmosfer, kemudian besi, kemudian ada batu, kemudian ada lapisan-lapisan ozon. Itu masih beberapa. Bagaimanakah dengan alam semesta ini? Pertanyaannya adalah, masihkah kita terus menggantungkan pada logika-logika yang justru kebanyakan menyesatkan manusia? Untuk itulah dibutuhkan petunjuk. Petunjuk itulah Al-Quran namanya. Tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar.